Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat Syafi'i, NIM 0104202024. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa etika dalam Islam. Salah satunya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah hadis tematik. Yang pertama yaitu etika dalam bersilaturahmi. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Ungkapan ditangguhkan ajalnya dapat juga diartikan dengan panjang umur atau memperpanjang usia. Kata ditangguhkan sendiri berasal dari kata tangguh yang menurut KBBI memiliki arti menunda. Sedangkan ajal adalah batasan hidup atau kematian. Maka makna dari ditangguhkan ajalnya dapat diartikan bahwa orang yang bisa menjaga dan bersilaturahmi, Allah janjikan untuk mendapatkan umur yang panjang. Yang kedua yaitu etika dalam bertetangga. Tetangga adalah 40 rumah dari setiap penjurunya. 40 dari barat, 40 dari timur, 40 dari utara, dan 40 dari selatan. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan untuk selalu memuliakan tetangga dekat ataupun jauh, sesama muslim ataupun non-muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kita memasak makanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita, kepada tetangga walau hanya sedikit, sebab sebuah pemberian itu tidak selalu dinilai dari seberapa banyaknya, tetapi juga dari sisi perhatiannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu masak sayur, daging, kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu etika dalam politik. Etika dalam politik ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu nilai dasar, merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Nilai dasar kehidupan politik memuat 8 poin. Yang pertama yaitu keadilan, persaudaraan, persamaan, musyawarah, pluralitas, perdamaian, pertanggungjawaban, dan otokritik. Yang kedua yaitu kekuasaan. Menurut Islam, kekuasaan yaitu amanah Allah. Oleh karena itu, kekuasaan harus mengandung prinsip amanah, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu tata kepemerintahan yang baik. Pemerintah harus dikelola dengan baik di semua sektor, mulai dari politiknya, ekonominya, dan lain-lain. Pemerintah yang baik akan melahirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu etika dalam memuliakan tamu. Dari Abu Suraih Al-Ka'bi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, Nabi Muhammad sendiri suka memberikan hidangan kepada tamu-tamu beliau. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, pada suatu malam saya pernah bertamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memerintahkan untuk diambilkan sepotong daging kambing besar. Setelah dipanggang, beliau mengambil sebelah pisau. Lalu beliau memotong-motongnya untukku dengan pisau tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 160. Terhadap tamu non-muslim pun beliau menjamu. Dari Abu Hurairah berkata, seorang kafir datang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memerintahkan untuk mendatangkan seekor kambing untuk diperah. Orang kafir itu lalu memimun perahan susunya, lalu diperahkan dari kambing yang lain dan ia meminumnya, lalu diperahkan dari kambing lain-lain dan ia meminumnya lagi hingga menghabiskan susu dari 7 kambing. Keesokan harinya
orang itu masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar kambing beliau diperah. Dia pun minum air susunya. Kemudian beliau memerahkannya lagi, namun dia tidak sanggup menghabisinya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin minum dengan 1 usus, sedangkan orang kafir minum dengan 7 usus. Hadis riwayat Malik nomor 1443. Kemudian hadis selanjutnya, etika selanjutnya yaitu tentang korupsi, yaitu telah menceritakan kepadanya kami, Hajjah bin Minhal telah menceritakan kepada Syu'abah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Adi bin Sabit, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasannya beliau melarang nuhbah atau harta rampokan dan perbuatan mutilasi. Kemudian yaitu tentang etika selanjutnya, tentang masalah etika berdagang ataupun berbisnis. Seorang muslim yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara halal merupakan sesuatu yang sangat mulia, dan karenanya hal itu menjadi wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul halal wajibun ala kulli muslim." Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Salah satu cara yang baik untuk dilakukan guna mencari nafkah adalah dengan berdagang atau tijarah atau bisnis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat terdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan tentang dalam etika-etika dalam Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.